Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfaisin dengan NIM 21044111402. Di sini saya akan membuat sebuah video tutorial bagaimana cara mengaktifkan MySQL pada CMD dan sampai dengan menerapkan sebuah perintah commit. Baik, di sini saya akan mengaktifkan MySQL dan Advanced pada aplikasi SAM. Selanjutnya, teman-teman bisa menekan logo Windows atau menekan Windows plus R untuk masuk pada tampilan awal CMD. Nah, teman-teman akan dihadapkan pada tampilan awal seperti berikut. Nah, untuk masuk ke SAM, silakan mengetikkan perintah-perintah berikut. Nah, jika perintah yang teman-teman telah lakukan itu berhasil, maka tampilannya akan seperti ini. Sekarang kita akan membuat nama database menggunakan perintah create database dan masukkan nama database yang ingin kita buat. Titik koma lalu enter. Ketikkan perintah show database untuk menampilkan database. Nah, kita akan masuk pada database perpustakaan kampus dengan perintah use lalu mengetikkan nama database. Baik, sekarang kita berada pada database perpustakaan kampus. Untuk membuat tabel di MySQL, ketikkan perintah create table, lalu nama table yang ingin kita buat, lalu masukkan field yang kita inginkan. Sini saya masukkan nama dengan varchar 200 dan NIM dengan varchar 20. NIM saya jadikan sebagai primary key dengan perintah primary key. Lalu ada prodi dengan varcharnya itu 200. Kemudian alamat dengan varchar 100. Lalu tutup kurung. Nah, tabel telah selesai dibuat. Untuk menampilkannya, ketikkan perintah descript lalu nama tabel. Sini saya membuat tabel mahasiswa, jadi descript mahasiswa. Nah, tabel telah selesai kita buat. Selanjutnya kita akan menggunakan perintah alter di CMD. Nah, sebelumnya itu kita harus mengetahui bahwa perintah alter ini terbagi menjadi dua, yaitu alter table drop dan juga alter table add. Nah, yang pertama itu alter table drop. Sebagai contoh, kita akan menggunakan field di dalam tabel anggota dan mengetikkan perintah alter table anggota. Lalu kita drop field alamat. Nah, coba kita menampilkan tabelnya yang setelah di drop dengan mengetikkan descript anggota. Dapat dilihat pada contoh di atas, pada tabel anggota sebelumnya terdapat field yang berisikan alamat, dan pada tabel anggota yang kedua setelah kita menggunakan perintah alter table drop, field alamat sudah terhapus, yang artinya perintah alter table drop yang kita buat telah berhasil. Nah, berikutnya yaitu alter table add. Pada contoh kali ini saya akan kembali menggunakan tabel anggota sebagai contohnya. Nama field yang ingin saya tambahkan yaitu field alamat, dan cara mengetikkan
alter table, lalu masukkan nama table yang kita inginkan, kita tambahkan field-nya. Nah, sekarang kita menampilkan tabel anggota yang telah kita tambahkan field alamat. Nah, dapat dilihat bahwa sudah terdapat field alamat, maka perintah yang kita buat tentang alter table add telah berhasil. Baik, sekarang kita akan menerapkan sebuah perintah insert yang berfungsi untuk mengisi record-record di dalam field-field pada sebuah table. Nah, untuk contoh kali ini saya akan menggunakan table mahasiswa sebagai contohnya untuk mengisi record-record di dalam file-nya dengan cara kita ketikkan perintah insert into lalu mahasiswa, yaitu nama tabelnya, lalu value itu saya akan mengisi dengan nama mahasiswa yaitu Ayu Lestari, dengan NIM-nya, lalu saya masukkan NIM-nya. Nah, di sini tuh perlu diketahui untuk mengisi record-record harus kita sesuaikan dengan urutan dari field yang ada dalam table. Tujuannya yaitu agar isi di dalam record sesuai dengan nama field yang kita isikan. Nah, kemudian untuk melihat isinya kita bisa mengetikkan perintah select bintang from lalu nama tabelnya. Jika ingin membuat record lagi, kita dapat mengulangi cara yang sebelumnya. Nah, di sini saya akan membuat sebuah record lagi untuk mengisi tabel mahasiswa. Langsung saya skip saja untuk beralih ke langkah selanjutnya atau tutorial selanjutnya. Nah, sekarang kita akan menerapkan sebuah perintah delete yang berfungsi untuk menghapus sebuah record di dalam sebuah file. Caranya yaitu dengan mengetikkan delete lalu from masukkan nama tabel, where, lalu nama file yang ingin kita hapus recordnya. Di sini saya akan menghapus nama Arya. Nah, query OK yang tandanya perintah telah berhasil. Kita tampilkan dulu tabelnya, lalu select from lalu nama table. Nah, contoh di atas kita telah berhasil menghapus sebuah record yang berisikan nama Arya, dan perlu diketahui bahwa jika kita menghapus sebuah record, walaupun itu hanya terdapat dalam satu file saja, tetapi semua record-record yang berhubungan dengan satu record yang kita hapus sebelumnya akan ikut terhapus juga. Sekarang kita beralih pada perintah update yang berfungsi untuk mengganti sebuah record di dalam tabel. Contohnya yaitu kita akan mengganti record Belopa. Kita masukkan dulu alamat yang ingin kita terapkan yaitu Suli, lalu where, kita masukkan alamat yang ingin kita ganti yaitu Belopa. Nah, sekarang kita akan menampilkan tabelnya dengan perintah select bintang
from mahasiswa. Nah, dapat dilihat bahwa semua alamat Belopa telah berganti. Sekarang kita akan beralih pada perintah where, klausa atau kondisi. Di sini sebagai contoh saya akan menggunakan tabel buku. Untuk membuat perintah klausa kita cukup mengetikkan select lalu nama file di dalam sebuah tabel. Lalu ke where. Kemudian untuk mengambil data dalam sebuah tabel, kita cukup menambahkan nama file yang ingin kita ambil datanya, lalu sama dengan nama record yang ingin kita ambil datanya. Untuk operator kedua yaitu operator lebih dari dan kurang dari. Ini tuh berfungsi untuk mencari data yang lebih dari dan kurang dari berdasarkan data yang dimasukkan. Operator selanjutnya yaitu tidak sama dengan. Operator ini tuh berfungsi untuk mencari data yang tidak sama dengan data yang dimasukkan. Nah, operator selanjutnya yaitu operator is null. Operator ini berfungsi untuk mencari data yang masih kosong recordnya. Baik, selanjutnya yaitu operator is not null yang berfungsi untuk mengambil data yang sudah terisi. Untuk operator terakhir yaitu between, ini berfungsi untuk mencari nilai antara yang berdasarkan data yang dimasukkan. Baik, sekarang merupakan perintah agregasi yang salah satu perintah yang digunakan untuk melakukan perhitungan menjadi suatu nilai dari beberapa nilai input. Terdapat beberapa fungsi agregasi di antaranya, yaitu yang pertama merupakan fungsi count untuk menghitung jumlah baris yang ada dalam suatu kolom atau field. Nah, yang kedua yaitu sum. Ini tuh perintah yang digunakan untuk menghitung jumlah data dalam sebuah kolom. Perintah ini hanya dapat digunakan untuk kolom yang berisikan angka. Kita ketikkan select, lalu sum, masukkan nama kolom, from, lalu nama tabel, titik koma, enter.
ketiga merupakan perintah max yang berfungsi atau dapat digunakan untuk menghitung nilai terbesar dalam suatu kolom. Selanjutnya yaitu perintah min yang berfungsi untuk mencari nilai terkecil dalam suatu kolom. Dapat dilihat pada contoh di atas, setelah kita menggunakan perintah min pada kolom buku, nilai terkecil yang didapatkan adalah senilai 2. Lalu pada APJ, yaitu perintah ini itu berfungsi untuk mencari nilai rata-rata dalam satu kolom. Baik, beralih pada perintah view yang merupakan tabel duplikasi tetapi bukan temporary table. Bukan juga merupakan sebuah tabel yang asli, tapi view ini juga maksudnya cuman menduplikasi tabel awal dengan adanya modifikasi. Pada contoh kali ini kita akan kembali menggunakan tabel buku. Kita akan membuat sebuah view dengan judul pengarang Untuk dapat melihat hasil dari view yang telah kita buat, kita dapat mengetikkan select spasi bintang, spasi from, lalu masukkan nama view seperti pada contoh ini. Sekarang kita akan menerapkan perintah grant yang berfungsi untuk membuat perintah yang memberikan kendali pada pengisian data. Sebelumnya kita akan menampilkan user kita. Untuk mengaksesnya, silakan ketik select user, lalu host, password, from mysql user koma. Selanjutnya kita akan membuat user baru. Kemudian kita akan membuat perintah yang nantinya user tersebut akan kita berikan beberapa kendali yang bertujuan untuk mengakses data. Untuk membuat user, ketikkan perintah berikut, yaitu create user, lalu masukkan nama user, localhost, identify by, lalu masukkan passwordnya, yaitu sini saya menerapkan password 123 sampai 5 titik koma lalu enter. Untuk melakukan perintah grant, silakan ketikkan grant select, sini saya akan menggunakan kendali insert atau delete dengan database perpustakaan kampus dan tabel mahasiswa. Baik, perintah grant telah selesai dibuat. Sekarang kita akan menggunakan perintah revoke yang berfungsi untuk mencabut hak akses pada tabel dan view dari user atau mencabut kemampuan pengaksesan data. Terlebih dahulu, kita kembali ke penggunaan user yang mengetikkan user select, khususnya select user, lalu host, password, from mysql user,
titik koma, enter. Dan untuk menggunakan perintah revoke untuk mencabut hak akses, silakan ketik revoke, lalu masukkan pengaksesan data yang ingin Anda cabut. Ini saya akan mencabut aksesan delete, lalu on, masukkan nama database dan tabel. Sini saya menggunakan database perpustakaan kampus dan tabel mahasiswa. Lalu from, masukkan nama user yang telah kita buat. Tekan enter. Nah, di sini saya telah mencabut hak akses pada delete database perpustakaan kampus sebagai contohnya. Untuk mencoba mengakses perintah delete pada user alpha yang telah kita revoke atau telah kita cabut hak aksesnya, ketikkan perintah exit terlebih dahulu. Lalu MySQL -u nama user, lalu -p, kemudian masukkan passwordnya. Sini saya masukkan password 1345 yang telah saya terapkan. Setelah itu masuk ke database dengan UC perpustakaan kampus. Ya, di sini saya telah masuk pada database saya. Lalu saya akan memunculkan nama tabel mahasiswa menggunakan perintah select bintang from nama tabel. Sekarang kita akan mencoba masukkan perintah delete yang telah kita cabut hak aksesnya pada user alpha menggunakan perintah delete. Lalu kita masukkan yang ingin di delete. Atau dengan delete from mahasiswa where nama yang ingin kita hapus. Nah, di sini akan muncul perintah error dikarenakan kita telah mencabut hak akses pada user alpha. Nah, yang terakhir yaitu perintah commit yang merupakan perintah yang berfungsi untuk mengendalikan pengeksekusian transaksi yang menyetujui rangkaian perintah yang berhubungan erat dengan perintah yang sebelumnya telah dilakukan. Sebagai contoh, di sini saya akan menggunakan tabel mahasiswa untuk menggunakan perintah commit. Ketikkan print insert lalu into tabel nama tabel lalu value lalu tekan enter. Kemudian masukkan data sesuai dengan urutan pada tabel. Sebagai contohnya, perhatikan perintah yang saya ketikkan. Baik, perintah commit telah selesai kita terapkan.